Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdullah. La hawla wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'da amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun hadirin berada, marilah kita mengucapkan kalimat syukur alhamdulillah atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Ialah Allah yang maha besar. Maka ketika hamba merasa besar, ketahuilah tiada yang lebih besar ketimbang Allah. Ialah Allah Subhanahu wa taala yang maha memiliki, yang maha kaya. Maka tiada yang lebih kaya ketimbang Allah Subhanahu wa ta'ala. Ialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha kuat, yang maha gagah, yang maha perkasa. Jadi ketika ada hamba Allah, ketika ada makhluk Allah yang merasa dirinya kuat, yang merasa dirinya gagah, ketahuilah ia hanyalah makhluk yang hina, makhluk yang lemah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha mengetahui di mana makhluk-makhluknya ialah diciptakan dengan daya lupa, sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui apa yang tidak seorang pun ketahui. Ialah Allah yang telah memberi kita berbagai macam bentuk kenikmatan yang tak mampu kita hitung. Sekalipun ranting-ranting yang ada di muka bumi ini kita jadikan pena, hamparan lautan samudera luas kita jadikan tinta, takkan mampu untuk menghitung atas nikmat yang telah Allah berikan. Puji syukur atas kehadirat, salawat berhanturkan salam kita hanturkan kepada putra padang pasir, pelipur lara di kala berduka, penyejuk hati di kala tersakiti, penenang di kala sendirian. Siapa lagi kalau bukan Nabiullah Habibina Karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk golongan umat-umat Nabi Muhammad yang telah mendapat syafaat di yaumil qiyamah. Amin amin Allahumma amin. Hadirin yang berbahagia dimanapun kalian berada, berbicara tentang nuzul Quran. Tentu yang perlu kita ketahui, yang terlintas di benak kita adalah hari atau malam di mana turunnya Al-Quran, atau malam Lailatul Qadar. Yang mana pada masyarakat kita ini mengenal atau merayakan malam Lailatul Qadar yaitu pada hari 17 Ramadan. Namun banyak hadis yang mengatakan yakni perayaan di mana tepatnya hari diturunnya Al-Quran yaitu 10 di akhir bulan Ramadan. Maka ketahuilah kitab suci Al-Quran ini perlu kita jadikan pedoman hidup. Maka perlu saya ajarkan, perlu saya ajak hadirin dimanapun kalian berada untuk merubah mindset kita terhadap Al-Quran. Yang mana banyak masyarakat kita zaman sekarang ini berpandangan Al-Quran hanya sekedar bacaan. Maka tak heran di sekitar kita, tak heran banyak kita ketika memasuki rumah-rumah warga, kita temui Al-Quran yang sudah robek, Al-Quran yang sudah dimakan rayap, karena mereka memandang Al-Quran hanya sekedar bacaan. Sudah mereka baca, sudah mereka lantarkan. Namun mari kita rubah mindset kita terhadap pandangan Al-Quran. Jadikan Al-Quran ini sebagai teman. Jadikan Al-Quran ini sebagai obat. Bukan obat fisik, namun obat hati, obat rohani. Maka banyak zaman sekarang ini kita lihat orang-orang yang jauh pada Al-Quran, orang-orang yang enggan belajar dari Al-Quran, terutama anak-anak muda. Ketika mereka pusing, ketika mereka galau, ketika mereka bingung, mereka melampiaskan masalah mereka dengan kenikmatan duniawi. Seperti mereka keluar malam, mereka mabuk, dan lain sebagainya. Ini contoh orang-orang yang tidak berpegang teguh pada Al-Quran. Padahal hadirnya Al-Quran ini contoh dari sekian banyak rasa sayang, rasa cinta Allah kepada hambanya. Allah tidak membiarkan hamba-hambanya terlantar. Allah tidak membiarkan hamba-hambanya ini bingung. Allah tidak akan membiarkan hambanya ini tersesat di jalan yang salah. Maka Allah hadirkan hadiah yang paling mewah, hadiah yang paling besar, hadiah yang paling mulia, yakni kitab suci Al-Quran. Maka telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran surat Al-Qadar yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sungguh kata Allah, telah kami turunkan pada malamnya, yakni malam Lailatul Qadar, kitab suci Al-Quran, kata Allah. Lalu Allah bertanya
bertanya, wa ma adraka ma lailatul qadar? Tahukah Anda, tahukah kamu sekalian wahai umatku, wahai hambaku, apa malam yang mulia ini? Yakni Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Yakni adalah malam Lailatul Qadar, yang mana malam ini lebih mulia ketimbang 1000 bulan kata Allah. Maka perlu kita ketahui malam yang begitu istimewa, malam yang begitu mulia, yakni adalah malam Lailatul Qadar. Karena pada malam ini adalah malam di mana turunnya Al-Qur'an. Maka jamaah sekalian, perlu kita ketahui, jikalau kita menganggap kita selama ini telah menerima hadiah yang begitu mewah, hadiah yang begitu istimewa, umpamanya di hari ulang tahun dan hari-hari besar lainnya, maka perlu kita ketahui bahwasanya Allah telah menghadiahkan hambanya hadiah yang begitu istimewa, hadiah yang begitu spesial, yakni kitab suci Al-Quran. Yang mana pada Al-Quran ini tak perlu kita ragukan lagi kebenarannya. Seluruh yang tidak kita ketahui perkara duniawi maupun akhirat itu sudah tercantum dalam Al-Quran. Makanya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kalian berada, maka dari itu mari kita persucikan Al-Quran. Jangan sesekali kita menganggap Al-Quran ini hanya sekedar bacaan. Maka ketika kita sudah baca, kita letakkan dan ia terlantar. Maka anggaplah Al-Quran ini adalah bagian dari hidup kita. Al-Quran ini adalah pedoman bagi hidup kita. Maka ketika kita bingung, kita mempunyai Al-Quran yang menjadi solusi. Maka ketika kita merasa kegelapan, maka ada Al-Quran yang kita anggap sebagai penerang. Maka dikala kita kedinginan, kita menganggap Al-Quran sebagai penghangat. Maka dikala kita tersesat, dikala kita bingung, dikala kita tidak tahu untuk melangkah ke jalan yang benar, maka jadikanlah Al-Quran sebagai petunjuk, Al-Quran sebagai pedoman. Maka dunia ini tak begitu luas di mata orang-orang yang beriman kepada Allah. Maka perlu kita ketahui para saudara-saudariku sekalian, tak ada yang perlu kita kejar di dunia ini. Karena dunia ini dan beserta seisinya ini tak begitu berharga di mata Allah. Maka tak lebih dari sekepak sayap nyamuk. Maka ketika kita mendapatkan dunia, ketika kita kaya raya, kita tak perlu berbangga. Karena yang kita dapatkan hanya sebesar sekepak sayap nyamuk. Maka begitu pula sebaliknya. Jangan kita merasa sedih, jangan kita merasa gagal ketika kita gagal di dunia, karena tak lebih yang kita tidak mampu gapai selama ini hanya tak lebih dari sekedar sekepak sayap nyamuk. Maka sikapilah dunia ini bagaimana kita menyikapi bayangan kita sendiri. Ketika kita mengejar bayangan kita, maka kita tidak akan sampai, kita tidak akan mampu, kita tidak akan mengerti apa tujuan kita. Maka berpalinglah kita terhadap bayangan tadi, terhadap dunia tadi, yakni berpaling menghadap akhirat, berfokus kepada ketakwaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka bayangan yang akan mengikuti kita. Artinya apa? Ketika kita fokus di akhirat, maka dunia yang akan mengikuti kita. Lalu apa kunci akhirat? Yakni kitabullah, kitab suci Al-Quran. Dan berbicara tentang kitab suci Al-Quran, turunnya kitab ini menurut beberapa hadis dan beberapa ulama, yakni melalui 2 tahapan. Yang mana tahapan pertama dari Lauhul Mahfuz, yakni dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian Allah turunkan ke langit-langit bumi. Kemudian dari langit bumi malaikat Jibril sampaikan kepada Nabiullah Habibina Karim Muhammad. Maka Al-Quran ini tak Allah turunkan secara langsung. Maka Al-Quran ini tak Allah turunkan secara langsung menjadi sebuah kitab. Allah turunkan berangsur-angsur kata Allah sesuai peristiwa dan kejadian Nabi Muhammad SAW. Seperti contohnya ketika Nabi dan para sahabat nih lagi bersantai bersama teman-temannya di sebuah tempat bersantai, mereka bingung ketika masuki waktu sholat, mereka tidak menemui air. Maka turunlah surat Al-Quran yang menjelaskan tentang bagaimana menggunakan debu sebagai alat tayamum. Begitu pula di kisah yang lain, yakni bagaimana ketika Nabi Muhammad SAW dihadapkan dengan kaum kafir, yang pada saat itu kaum kafir menawarkan Nabiullah Muhammad untuk menyembah Tuhan mereka, dan mereka juga menyembah Tuhannya Nabi Muhammad. Lalu turunlah surat Al-Kafirun yang menjelaskan bahwasannya, wahai Muhammad, katakan pada mereka, untukku agamaku dan untuk mereka agama mereka. Hadirin yang berbahagia dimanapun kalian berada.
Dari tausiah singkat yang dapat saya sampaikan tadi, dapat kita simpulkan bahwasannya Al-Quran ini adalah segala kunci. Al-Quran ini adalah segala penerang. Al-Quran ini adalah pedoman bagi kehidupan. Maka jangan sesekali kita sebagai hamba Allah merasa kita ini buta akan duniawi, merasa kita ini tuli akan kebaikan, merasa hati kita ini sempit. Maka janganlah kita jauh-jauh dari Al-Quran, karena kebutaan akan nikmat Allah, karena ketulian atas kebaikan, karena kerasnya hati untuk menerima kebaikan. Itu adalah orang-orang yang enggan dekat dengan Al-Quran, adalah orang-orang yang enggan bertakwa kepada Allah. Maka dari itu, mari kita tingkatkan keimanan, perbanyak kita membaca ayat suci Al-Quran. Jangan takut, jangan ragu. Lalu bagaimana ketika kita bertanya, saya belum lancar membaca Al-Quran? Justru ini lebih baik ketika di bulan suci Ramadan, orang-orang yang tidak lancar membaca Al-Quran namun ia belajar, maka akan mendapat dua kebaikan, dua keistimewaan. Yakni yang pertama adalah keistimewaan orang-orang yang belajar Al-Quran, dan kedua adalah keistimewaan orang-orang yang membaca ayat suci Al-Quran. Maka dari itu terus kita melantunkan ayat-ayat suci tanpa suatu keraguan, terus belajar di jalan Allah, maka insya Allah Allah akan membalas kebaikan berkali-kali lipat. Amin amin Allahumma amin. Bila jamaah yang dirahmati Allah dimanapun kalian berada, cukup sekian mungkin kalau saya dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf kepada Allah. Sama-sama kita mohon ampun. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.